warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Mas Haidar murni sejatinya karena la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu menjadi kufur kepada Allah padahal kamu dahulunya mati, kemudian dihidupkan, satu saat kita dimatikan dan kepadanya kita akan kembali. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat berupa waktu luang, waktu yang diberikan oleh Allah cukup, dan kita juga diberi kesehatan sehingga mampu melangkahkan kaki ke rumah yang penuh barokah ini untuk menimbah ilmu agama. Dan kita tahu bapak-bapak, mbak-mbak, bahwa orang yang menimbah ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Dan kita tidak mungkin, bapak-bapak ya, bahwa kita mudah masuk surga sebelum kita berilmu dan mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan keseharian. Tidak cukup berilmu, tapi di sisi lain tidak cukup beramal. Ini bertali berkelindan. Berilmu karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan ibadah kita ya tanpa ilmu. Karena dikhawatirkan seperti orang-orang terdahulu dari Yahudi, mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Akhirnya mereka mendapat gelar al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Kebesaran sedikit ini. Sementara orang yang beribadah tanpa ilmu ini juga membahayakan. Seperti orang Nasrani, mereka divonis oleh Allah sebagai ad-dallin, orang yang sesat. Sementara kita umat Islam dianjurkan berilmu sekaligus mengamalkan ilmu itu sendiri dalam kehidupan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu ilmu yang harus kita timbah, yang harus kita tuju adalah ilmu
yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Bukan ilmu sembarang ilmu. Apalagi di zaman sekarang ya, dengan teknologi yang canggih ini, orang kadang-kadang ngomong agama tanpa ilmu. Seperti Buya Sakur, ini tanpa ilmu. Buaya Sakur ya. Kalau Buya Sakur kapi endek, Buaya Sakur betul itu. Karena dia ngawur dan menyesatkan banyak orang. Sementara orang-orang bodoh mengikuti jejaknya orang seperti ini. Karena ini viral sekali. Apa jadinya seseorang yang menyampaikan agama ini tanpa ilmu? Seperti yang disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak mencabut ilmu dengan jalan mencabut begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Kalau sudah ulama banyak yang wafat, akhirnya mereka mengangkat orang sembarangan. Akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Jadinya dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ini sebagai mukaddimah agar kita bersemangat ya menimbah ilmu agama ini. Duduknya kita di majelis taklim ini lebih mulia ketimbang duduknya kita di istana raja-raja. Karena duduknya kita di majelis ilmu ini, satu, malaikat akan mendoakan kita. Rahmat Allah akan turun. Bahkan Allah berbangga dengan kita, terutama orang-orang yang berusaha menimbah ilmu agama. Seberapa saja ilmu yang kita dapatkan, tapi yang jadi ukuran diamalkan atau tidak. Kalau sudah diamalkan, berarti kita akan mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Nah, pada sore hari ini kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah. Setelah Allah menyebut 5 ayat di awal surah Al-Baqarah tentang identitas atau tipe orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengiringi dengan 2 ayat tipenya orang-orang kafir. Tapi ketika Allah menyampaikan kelompok yang ketiga ini, Allah menjelaskan panjang lebar tentang tipe orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini bahayanya lebih besar ketimbang orang-orang kafir. Antum bisa lihat di zaman sekarang ini. Begitu orang-orang munafik ini bergentayangan, mereka berpakaian dengan pakaian Islam, mereka merombak tatanan-tatanan yang sudah teratur. Sebagian orang-orang munafik mengatakan bahwa semua agama sama. Kita tidak boleh menjelekkan agama orang lain. Kita harus toleransi. Akhirnya mereka berdoa bersama di gereja. Subhanallah, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ini banyaknya bergentayangan orang-orang munafik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berapa? 13 ayat. Nah, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat 20. Itu tipenya orang-orang munafik. Kemudian kenapa Allah menyebut karakter orang-orang munafik? Supaya kita orang-orang beriman ini tidak terseret ke arah itu. Sebab khawatir, Pak.
begitu tipenya orang-orang munafik ini ada pada diri seseorang, maka orang itu akan celaka. Disebutkan di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita semua pengakuan-pengakuan orang-orang yang kena sifat nifak atau sifat munafik. Mereka menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatannya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufurannya. Tapi perlu difahami ya bahwa nifak ini ada dua tipe ya, sehingga kita tidak sembarangan menuduh seseorang. Ada nifak i'tiqadi, nifak yang terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Ini nifak yang sangat berbahaya, yang pelakunya diancam dengan api neraka jahanam dan kekal untuk selamanya. Karena apa? Nifak i'tiqadi ini keluar dari keislaman. Walaupun mereka berpakaian Islam, berkopiah seperti kopiah Islam, tapi mereka bukan dari orang Islam. Ini nifak yang sangat berbahaya. Dan sekarang bergentayangan, antum bisa lihat ya. Tidak perlu kami sebut nama-nama mereka, tapi antum sudah tahu. Bayangkan, mereka mengatakan semua agama ini sama, jangan menjelekkan agama orang lain. Dan kita ini mari ada persaudaraan. Kita ini nanti akan masuk surga semuanya. Konghucu masuk surga, kata mereka. Nasrani masuk surga. Orang Islam juga masuk surga. Nanti kita ketemu bareng. Apa-apaan ini? Ini masuk kategori nifak i'tiqadi, masalah keyakinan. Dan orang seperti ini ya, kalau dia tidak bertobat, jelas sanksinya. Allah menyatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini berada di keraknya api neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena dia menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, dan mereka ini berbahaya. Sampai Nabi sendiri dibuat agak sedikit kesulitan ya. Ketika berhadapan dengan orang-orang kafir sudah jelas, tapi begitu berhadapan dengan orang-orang munafik, tidak jelas. Kecuali Allah memberitahukan, ini orang-orang munafik, ini orang-orang munafik. Sampai Nabi diberitahu dan dicatat nama-nama orang munafik ini. Siapa yang nyatat? Yang nyatat siapa? Yang diberi amanat untuk menjaga rahasia. Hudzaifah ibnul Yaman. Seperti itu, Pak. Jadi tahu. Sampai Sayyidina Umar pernah datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, tolong di catatan itu apa ada nama saya. Bayangkan. Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Abu Bakar, karena takutnya mereka ini kepada sifat nifak. Subhanallah. Ya otomatis tidak mungkin tak. Karena Umar ini sangat menjaga. Bahkan menurut satu riwayat 30 orang dari para sahabat ini takut kepada nifak, takut kepada sifat munafik, khawatir dirinya ini terkena sifat nifak. Sementara di masa sekarang ini merajalela sifat-sifat ini, sifat munafik. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'uhum.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, maka Allah balas tipuan mereka. Kemudian Allah memberikan ciri, ya, ini bahaya ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka ini apabila berdiri melakukan sholat, mereka sholat dengan malas, sarasen lesu, koyok wegah. Kenapa? Yura'unan nas. Mereka hanya riak belaka. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Coba, siapa yang membunuh Sayyidina Umar? Munafik. Mereka ikut sholat subuh pada waktu. Siapa namanya? Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka seakan-akan dia masuk kelompok orang yang beriman. Ternyata dia menyelip dari belakang, membunuh Sayyidina Umar dengan jambiah. Ada semacam trisula itu, yang sudah dilumuri racun yang sangat aktif sekali. Sayyidina Umar orangnya kuat ya. Sampai waktu dipanggilkan tabib, sebetulnya Sayyidina Umar sudah tidak mau. Cuma dia tanya, siapa yang membunuh aku? Dia al-munafiq al-majus, yaitu Abu Lu'lu'. Dia memang ada kebencian kepada Islam yang luar biasa. Dia keluar ketika disergap oleh para sahabat, dia sempat melukai beberapa sahabat. Akhirnya dia mati bunuh diri. Memang sengaja bunuh diri karena dia khawatir begitu kepegang harus dibunuh karena dia membunuh Umar. Dia merasa seperti terancam, akhirnya dia mati bunuh diri. Ini orang-orang munafik menyelinap. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang munafik itu menipu Allah, maka Allah balas tipuan mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-9 Allah menyatakan yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah. Keliru ya, kok menipu Allah? Dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak sadar. Seakan-akan mereka menjadi orang hebat, sudah tak tipu umat Islam. Siapa yang ditipu? Rabbul Alamin, yang punya kekuasaan maha mutlak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipuan mereka, bahkan akan menambah kesesatan mereka, dan mereka akan menjadi penghuni api neraka dan kekal untuk selama-lamanya. Naam, ini munafik i'tiqadi. Kemudian yang kedua ada munafik amali. Ini juga kadang-kadang menderah umat Islam tanpa sadar. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang cukup besar. Munafik amali ini membahayakan amal ibadah yang kita lakukan. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Nabi menyatakan ayatul munafik salasun, idza haddatsa kadzdzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berbicara, cara maturah banyak cerpakah, banyak bohong. Guys ngomong, ternyata omongannya hanya dusta belaka, tidak bisa dipercaya. Dan apabila dia diberi amanat, malah khianat. Ini jelas tanda orang munafik. Jadi jangan tinggal ngukur ya, seorang ini baik atau tidak, bukan diukur dengan
orang itu biasa sholat di masjid, Pak, kalau sekarang. Diukur titipono duit, ya apa? Oh ikut tok wis. Terus hutang bayar apa ndak? Jadinya itu. Kalau sudah orang itu tidak beramanat, maka Nabi pernah menyatakan la dina liman la amanata lahu wa la salata lahu wa la zakata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak beramanat. Salatnya tidak akan diterima. Puasanya nanti bakal menjadi musproh. Walaupun nanti ada timbangan ya, tapi ini berat sekali dosanya. Walaupun nifak amali, apabila berbicara banyak dustanya, apabila diberi amanat khianat, dan apabila berjanji selalu menyelisihi janji. Apalagi kalau sudah punya tanggungan. Jadi antum lihat, orang baik itu bukan orang yang ukurannya 5 waktu di masjid, iya secara dohir. Tapi lihat, ketika dia dititipi harta, ketika dia diberi amanat, ketika dia berjanji, ternyata mereka menyelisihi. Berarti di situ ada bintik munafik dalam hati. Kemudian apalagi sifat munafik amali? Antum bisa dilihat di sholat subuh. Kalau orang itu, untuk laki-laki loh ini ya, untuk cewek silahkan di masjid, di rumah, oke saja. Tapi begitu laki-laki, mohon maaf, kalau laki-laki ini membiasakan sholat subuhnya di rumah, berarti di situ ada sifat nifak dalam hati. Nggak main-main ini, Pak. Dan saya mengucapkan ini dengan dalil. Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihi la atawhuma walau habwan. Tidak ada satu salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali salat isya dan subuh. Padahal kalau mereka tahu apa yang terkandung di antara dua salat ini, baik isya maupun subuh, la atauhuma walau habwan, mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak sekali, karena besarnya pahala di antara dua solat yang mulia ini, yaitu isya dan subuh. Karena solat subuh karena masyhuda, langsung disaksikan oleh para malaikat, menunjukkan keutamaan solat subuh. Bahkan berkumpulnya para malaikat itu di mana? Di solat subuh dan solat asar. Sampai malaikat melihat, Allah tanya, kaifa, bagaimana kamu melihat mereka itu? Para malaikat mengatakan, kami melihat mereka dalam keadaan sholat. Wa taraktum, dan kami meninggalkan wa taraktahum, mereka dalam posisi sholat juga. Bayangkan sampai seperti itu. Karena malaikat sendiri tidak tahu masalah gaib. Yang tahu cuman Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, waktu itu di Mekah tidak ada orang munafik lah ya. Para sahabat hampir semuanya punya keimanan yang sangat sempurna. Tapi begitu sampai di kota Madinah, di situ mulai ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang yang merasa tersaingi. Akhirnya mereka membuat ulah, seperti Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul, subhanallah. Jadi dia pura-pura masuk Islam. Ketika kapan? Ketika di Madinah. Di Mekah waktu itu tidak ada. Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dia dulunya ini penguasa Madinah.
Tapi ketika Nabi datang ya, maka menghadapkan muka kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini ikhlas lillahi ta'ala menyampaikan agama. Bahkan sampai di kota Madinah sama sekali beliau tidak menginginkan jabatan, kedudukan. Bahkan beliau mengatakan, Ayuhan nas, absus salam, wa'ad'imu ta'am, wasilu arham, wasallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata bisalam. Sampai di Madinah, beliau mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam, tebarkan kedamaian. Jangan menjadi biang kerok di masyarakat. Itu pesan Nabi supaya menebarkan salam. Kemudian wa'at'imu ta'am, supaya suka memberi makan kepada orang lain. Wasilu arham, menyambung hubungan kekerabatan. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulu jannata bisalam, jaminannya jelas, mereka akan masuk surga dengan selamat. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Walahum azabun alimun bima kanu yaktibun. Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Subhanallah, orang-orang munafik ini apabila melakukan tipu dayanya ya, itu akan ditambah oleh Allah penyakitnya. Kalau sudah penyakit ini ditambah, akhirnya dia jauh dari hidayah. Karena hatinya sudah tertutup. Atau ada sebagian ulama mengatakan kalau tertutup ini orang kafir, tapi terbalik. Terbalik. Jadi walaupun diisi dengan hidayah ya, ibarat mangkok kalau sudah tertutup atau terbalik, walaupun diisi dengan air berapa liter sekalipun, tidak akan masuk, terbalik. Hatinya terbalik. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Di sini disebutkan oleh para ulama, penyakit apa? Penyakit berupa keraguan. Pendapat yang lain mengatakan penyakit riya, bukan karena Allah. Sebagian pendapat mengatakan penyakit ar-rijs, kotor. Semuanya benar ini yang ditafsirkan oleh para ulama, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu disebutkan di tiga ini, keraguan, kemudian riya, dan yang ketiga adalah rijs. Rijs ini kotornya jiwa. Maka dengan kelakuan-kelakuan mereka ini, Allah bukan membiarkan, fazadahumullahu marada, ditambah kekotoran itu, sehingga sulit mereka untuk bertobat. Sementara Nabi mengajak bertobat kamu, supaya kamu selamat dalam hidup ini. Tapi mereka tetap dengan ketakaburannya, dengan kesombongannya, akhirnya sifat munafik itu menutupi diri dari hidayah Allah. Untuk mereka apa kata Allah? Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Dengan sebab apa? Bima kanu yaktibun, karena mereka suka berdusta. Kita umat Islam usahakan ya, jangan menjadi orang munafik. Baik itu munafik i'tiqadi maupun munafik amali. Karena ini akan merusak jiwa seseorang. Bahkan besok di akhirat ini kan ada pengelompokan. Kalau sekarang ini sulit, Pak. Mana yang beriman, mana yang punya sifat nifak, nanti Allah yang tahu.
Jangankan kelas kita, Nabi lo nggak tahu. Taunya Nabi itu setelah diberitahu oleh Allah. Ini munafik. Ini bukan. Itu Allah yang memberitahu. Nabi sendiri secara kasat mata tidak tahu. Sampai Nabi ini kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membunuh saja orang-orang munafik ini? Karena engkau tahu bahwa ini si fulan munafik. Apa kata Nabi? Aku khawatir orang-orang yang tidak mengerti mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Maka Nabi khawatir terjadi fitnah. Padahal Nabi ini kesulitan kalau menghadapi orang-orang nifak ya. Allah, bahaya ini. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Subhanallah. Padahal mereka berbuat kerusakan, tapi dia mengatakan enggak, saya ini adalah untuk berbuat kebaikan. Saya ini suka mengislahkan orang. Orang-orang munafik kan gitu. Termasuk gaya orang munafik di zaman sekarang. Jangan terlalu ortodok tah Anda beragama ini. Jangan kaku-kaku ya biasa tah. Lek waktu nang gereja ya nang gereja. Waktu nang masjid ya nang masjid. Akhirnya kayak orang sampel kan. Ndak karuan ya. Kita ini dilarang jadi bunglon, Pak. Bunglon tado. Ojo terlalu kaku dah kan, gitu kan. Kita ini ya terus terang mubalek yang termasuk mubalek yang tidak terlalu kaku Pak. Tapi omongannya orang, wow, status kuatku sekali. Lo apa nih sing kaku? Lek wis ngene haram wis. Loh, masa kita mau membolehkan yang haram kita katakan halal? Seperti waktu kejadian apa dulu ya? Judi. Apa? SD. Itu saya dipegang, Pak. Padahal saya tidak ngomong apa-apa, cuman saya ngomong, kita saudara-saudara muslim ini hati-hati bahwa SD-SB ini adalah diharamkan oleh Allah. Kita cari yang halal saja. Mosok salah saya, Rek? Mosok kita ngomong SD tukun wis sak karepe sampean, sing penting sedekah, apa seperti itu? Ya ndak dah. Akhirnya rupanya ada orang hasud, ada orang ndak seneng, ya biasa tah dalam percaturan kehidupan seperti ini, fenomena kehidupan seperti ini. Karena udah kaget, panggil dengan sanksi 3 tahun kurungan. Oh medeni. Oh saya waktu itu masih kemanten baru, ya enggak kemanten baru, punya anak masih tak gendong Pak, masih kecil gigi waktu itu. Oh, subhanallah. Waduh, saya konsultasi sama siapa ini? Akhirnya setelah kita ngomong-ngomong sama seseorang, sudah Ustadz Parania, ya opo karpe iki. Terus apa? Tunjukkan apa salahnya? Ya, saya sampai pakaian seragam, Pak. Karena khawatir kok ngene salah, udah seragam iki. Iki khawatir menyelisihi mereka. Seragam namanya, sepatuan ya sepatuan. Pakai batik koyo wong sampel iku. Wis tapi wis ini untuk supaya ndak terlalu ya sudah. Dan kami tetap mengucapkan salam begitu sampai dia. Assalamualaikum di kepolisian. Waalaikumsalam, membeli orangnya. Semua orang suruh keluar. Situ yang namanya Ustadz Hisam. Oh iya, Pak. Tahu ini wilayah saya katanya. Ngamuk-ngamuk, ngebrok meja. Saya diam aja. Begitu saya tanya satu pertanyaan, dia ini rupanya maaf Pak, SD-SB ini mohon maaf, itu menurut jenengan diharamkan atau tidak? Iya, tapi ini kan income untuk negara. Mohon maaf panjenengan Islam apa bukan? Oh, anak saya pondokkan ya. Apalagi seperti itu enak wis langsung kita ngomong-ngomong. Ternyata baik orang ini.
Rupanya ada yang nyucuk-nyucuk yang tidak karuan. Tidak, Pak. Saya ini ya punya tugas untuk memberikan dakwah. Ada itu apa istilahnya ya? Kayak apa dulu? Seperti itu. Saya ada, Pak. Dan saya ini diminta di beberapa tempat untuk mengajar agama, menyampaikan agama. Loh, pemerintah itu Pak saya ini anaknya, tak bilang. Saya kepingin di Indonesia ini bersih. Untuk apa? Omong banyak terus kalem, Pak. Kalem. Sampai dia tanya agama. Mari wes, tak pikir beres. Alhamdulillah. Padahal waktu itu sanksinya berat. 3 tahun sanksi. Apa salah ya, Pak? Maksudnya, astagfirullah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita kembali kepada orang-orang munafik ini apabila mereka dikatakan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingat, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Di sini disebutkan yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah ditafsirkan oleh para ulama yaitu kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan yang besar. Ini termasuk fasad, kerusakan. Kan mohon maaf, ini kan ada wisata-wisata yang dianggap religi dan itu disuburkan. Saya tidak ngomong siapa yang menyuburkan, tapi yang jelas sampai mereka ini melakukan kesyirikan tanpa sadar. Dan itu yang melakukan siapa? Orang Islam sendiri. Orang Islam yang tidak mengerti tentang agamanya. Seperti satu contoh wisata yang ada di Tuban. Di situ ada makamnya Sunan Bonang. Itu yang datang tidak mufakat. Malam Jumat sama malam Ahad. Banyak sekali sampai bis-bis mewah semacam Patas, Continental itu parkir dari jarak yang sangat jauh sekali karena banyak. Sampai becak-becak tidak boleh kecuali ada tempatnya sendiri. Saya pernah masuk. Berapa income-nya begitu besar. Padahal di situ penuh dengan kesyirikan. Karena dibuat semacam ini. Semacam kayak selambunya Ka'bah ini. Kemudian orang-orang pada tawaf di situ. Coba bayangkan. Tanya saja, apakah orang-orang itu orang Hindu? Bukan, orang Islam. Sampai seperti itu, Allah karim. Setelah itu disiapkan gentong berjumlah 3 ya. Gentong-gentong besar supaya mereka tidak berebut mungkin. Katanya seperti air zam-zam. Ya paling banyu peceren ya. Masuk roh ya. Dia artinya kan tidak karu-karuan seperti itu. Wah, bawa pulang. Dan mereka tidak peduli kepada yang lain. Buktinya apa? Kan mereka disuruh untuk melepaskan alas kaki. Sandal, sepatu. Saya enggak, saya pakai waktu itu. Sepatu-sepatu ini. Karena kami kepingin tahu. Sebab kalau enggak gitu katanya. Enggak, sudah kita tahu betul. Seperti itu. Tidak ada orang, ojong ini. Tidak ada. Mereka khusyuk, Pak. Sebagian nangis sampai bergelandotan di selambunya Sunan Bonang. Tidak tahu, itu Sunan Bonang teman apa enggak. Dan siapa Sunan Bonang ini? Tidak jelas. Seperti itu. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Sampai saya ngomong kepada takmirnya waktu itu, Pak. Takmirnya itu ada Ahad pagi waktu itu, undangan. Saya diundang Ahad pagi di sana.
Saya tanya, rumahnya Pak Takmir di mana, Pak? Ya dek ini Ustaz, tapi dodolan pisan. Aduh ya, Takmir itu dodolan pisan. Ya buka toko di situ. Ya enggak tahu, saya enggak ngerti ya. Astagfirullahaladzim. Ya apa jadi? Saya kan yang penting kan saya jualan, saya enggak iso ngrasakno. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza qila lakum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman ini. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah para sahabat. Mereka mengatakan, apakah kami patut beriman seperti orang-orang bodoh? Bayangkan, orang munafik mengatakan para sahabat ini dianggap orang bodoh. Maka Allah tidak terima. Allah membela dengan ayat ini, ala innahum humus syufaha. Ketahuilah bahwasanya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengerti, tidak tahu. Yang bodoh itu adalah orang munafik. Yang pintar siapa? Para sahabat. Mereka adalah semulia manusia di sisi Allah setelah Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari para sahabat. Itu dikatakan oleh orang munafik orang bodoh. Subhanallah. Abu Bakar dikatakan bodoh, Umar dikatakan bodoh. Orang-orang yang sudah dijamin surga dikatakan bodoh. Kenapa Allah mengatakan humus syufaha? Karena mereka berada di jalan kesesatan, bukan di jalan keimanan. Mereka dikatakan bodoh karena tidak mengerti akan arti hidup. Tidak tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan yang jauh lebih luas, jauh lebih sempurna. Karena itu Allah mengatakan mereka itu orang bodoh. Sementara para sahabat inilah orang yang al-kayyis, orang yang pandai, orang yang cerdas. Tapi apa kata Allah? Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu. Ya sama dengan orang gila itu loh Pak. Orang gila ini kalau masuk ke sungai, mungkin dia dalam keadaan telanjang, dan dia akan melihat kita. Dia mengatakan mungkin ya dalam dirinya, iku wong-wong iku lho, apa liwat-liwat dek gene iki, paling wong goblok-goblok. Dia merasa dirinya pandai loh, kayak aku loh, muda, pinter. Sama dengan itu. Dia tidak tahu, tidak ngerti. Kenapa tidak mengerti? Karena orang munafik sudah ditutup mati hatinya. Subhanallah, seperti itu. Dan ini bahaya Pak. Karena itu saya menghimbau ya, baik itu hati-hati dari nifak i'tiqadi maupun nifak amali. Nifak amali kalau terus-terusan kita kerjakan ya, ngomong mesti dusta. Kalau yang sulit ini kita ini sekarang apa Pak? Dagang sepeda motor. Itu ditanya ambilannya. Piro sing jigike? Saya sulit sekali kan. Aduh ya apa ya jok takoni iki pokoke sampean mampu enggak. Iya, aku dodole saene. Oh itu baik nak saya. Nah iya. Dia mesti ngomong gitu. Tolong Ustaz ini berapa ambilnya ini? Kadang-kadang kan kita ambil murah, kita jual normal, dapat keuntungan besar. Kadang-kadang ngambil kepepet, itu kadang-kadang kita berani ngomong, iki jike saene wis sak karep sampean kayak ibadi piro. Seperti itu. Tapi kalau kita ngambil murah kan berat juga ya. Tapi itu tantangannya, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Berat ya di masyarakat ini. Karena kadang-kadang orang pintar ya, dia tanya piro jike isi.
Nah, satu ayat lagi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim, tapi apabila mereka bersendirian dengan setan-setan mereka. Di sini Allah menyebut setan ya. Pemimpin-pemimpin mereka ini dianggap setan oleh Allah. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini sependirian dengan kamu. Kami hanya mustahzi'un, hanya memperolok-olok. Ini banyak dipotret oleh Allah di surah Al-Munafiqun. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Mereka mengatakan kami telah beriman. Nashhadu yusabbihu itu? Di surah Al-Munafiqun. Apa pertamanya? Idza jaa apa? Apa coba di surat Al-Munafiqun ayat pertama? Lah itu. Apabila datang kepada mereka, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah pesuruh Allah. Terus? Padahal Allah mengetahui bahwa dia memang pesuruh Allah. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini adalah orang pendusta. Seperti itu. Ucapannya kayak benar, tapi mereka ragu atas kenabian Rasul, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura. Dia mengatakan kalau ketemu Nabi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana Nabi tidak terima? Maka Allah bongkar ya, boroknya orang-orang munafik ini. Topengnya orang-orang munafik ini. Mereka hakikatnya adalah dusta. Allah yang mengatakan mereka ini berdusta. Tapi kalau ketemu kayak api, kayak beriman. Tapi begitu dia bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan aku ini tidak sependirian dengan kamu. Aku cuman memperolok-olok saja, kayak dolanan saja. Bukan sebenarnya. Biar mereka kalah katanya. Biar mereka kualan. Maka Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddukum fi tughyanihim ya'mahun. Allah balas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Karena mereka memperolok-olok agama, balasannya Allah yang memperolok-olok mereka. Bagaimana cara Allah memperolok-olok mereka? Wa yamuddukum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Karim, Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam keadaan kegelisahan antara yakin dan ragu, tapi mereka lebih condong ada keraguan. Munafik. Akhirnya Allah membiarkan mereka sesat dan berakhir dengan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak dan hadirin. Silahkan. Monggo, ada waktu sekitar 20 menit dah untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kita yang cenderung naik turun Ustaz. Kadang kita kalau sholat khusyuk kadang
terus pas turun kita kadang males, maksudnya agak males gitu ke masjid, agak males tapi ya datang. Nah itu apa termasuk tanda golongan orang munafik gitu? Nah, tidak ya, tidak termasuk. Cuman yang jelas mengalami penurunan. Manusia ini kata Allah yazid wa yankus, dan itu fitrah. Kadang naik, kadang turun. Jangankan kelas kita, para sahabat itu enggak selalu naik, bukan nabi, mereka manusia. Sesekali kita ini kadang-kadang enggak tahajud kan, Pak. Siapa coba mohon maaf yang enggak pernah enggak tahajud? Enggak mungkin saya. Mesti pernah enggak tahajud, entah sebulan sekali enggak tahajud. Tapi kan lumayan. Ya, sebulan sekali enggak tahajud, hebat loh Pak. Berarti 29 hari tahajud secara sempurna. Tapi kok enggak ada jurutan itu mulai biar, kecuali ya ada memang, tapi jarang. Seperti para tabi'in ini 40 tahun orang ini enggak pernah terlambat di takbiratul ihram. Coba bayangkan. Jadi selalu datang sebelum azan. Ini kan luar biasa, tapi kan tidak semua orang sanggup seperti itu. Kita kadang ada kesibukan, kadang telat, apalagi saya balik-balik Mas Buka ya. Kadang-kadang terlambat, ya seperti itu, lemah kita. Tapi tidak termasuk ya. Memang seperti itu, tapi harus kita perangi. Coba Mbak, dengarkan. Tapi tidak boleh kita biarkan. Begitu kita mengalami penurunan, kata beberapa ulama mutaakhirin ya, diantaranya Khalid Basalama, beberapa ustadz, penurunan kita, ternyata di sholat misalnya, langsung kita buka fadilah sholat. Fadilahnya ini, sanksi-sanksi orang yang meninggalkan sholat, ini, kalau tidak berjamaah bagaimana, itu bisa meningkatkan lagi, termotivasi keimanan kita akan meningkat, seperti itu. Jadi tidak masuk kategori munafik, tidak munafik apa kita ini, tidak sampai seperti itu. Tapi kalau sekali saja misalnya tidak sholat subuh berjamaah, bukan termasuk orang munafik kan? Tidak. Tapi kalau sampai terus-terusan tidak tahu sholat subuh di masjid, selalu di rumah, ini lain sudah. Ada titik munafik. Kalau terus-terusan, kalau sesekali kadang-kadang kan orang itu tiba-tiba kesel dan lain sebagainya. Upaya apalagi lagi safar ya, safari dapat rukhsah memang. Enggak, kadang-kadang di rumah kesel. Aduh kok enggak enak awak wis salat di rumah. Enggak ada masalah. Ringan tah agama. Tapi ya jangan diringan-ringankan. Begitu. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Ada dua pertanyaan. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama saya tanyakan, apakah orang membohongi hewan itu termasuk munafik? Salah satu contohnya itu ada kalanya orang itu mau merang hewan itu dengan cara seperti ayam tapi nggak ada makanannya. Apakah ini juga termasuk munafik gitu? Iya. Kedua, yang saya tanyakan di dalam kondisi-kondisi tertentu, terutamanya bagi di lembaga-lembaga itu sekarang itu ada peraturan yang sifatnya itu salam itu kalau bisa semua agama harus diucapkan. Terus bagaimana hukumnya? Nah, dan ketika orang itu sudah terikat dengan suatu ikatan lembaga itu, apabila tidak mengatakan salam kelima agama ini, kayaknya sepertinya seperti yang kita katakan tadi, wah ini kayaknya lebih tahu. Itu gimana cara menyikapinya, Ustaz? Dan apakah ini kategori yang diperbolehkan? Tentunya kan dalam agama Islam tidak. Tapi kalau tidak mengikuti aturan, ini juga kadang-kadang ada sanksi. Ya seperti seakan-akan kita itu dikatakan yang macam-macam gitu. Ya. Nah, bagus sekali ya. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kebohongan, bukan kebohongan publik ya, tapi kebohongan kepada hewan. Boleh enggak? Memang kalau bisa jangan. Karena ada satu riwayat ketika Imam Bukhari mencari hadis kepada seseorang. Orang ini sebetulnya jujur, tapi Imam Bukhari ini kelasnya kelas berat ya.
Dia mau datang ke orang ini, kata orang-orang dia punya hadis ini. Coba ditanya. Ketika datang ternyata dia manggil kudanya ini dengan pura-pura. Artinya dengan makanan. Diginikan, saya otomatis kuda ini datang untuk makan. Ternyata mau makan dipegang sama dia, tala ini tarik. Lihat gitu, tidak mau Imam Bukhari. Ini sama hewan aja dusta ini. Tapi ini bukan ukuran ya, bukan ukuran. Akhirnya Imam Bukhari coba cari yang betul-betul bersih. Kemudian kembali kepada agama kita, boleh enggak? Boleh, enggak ada larangan. Wong itu binatang. Misalnya kita ada ayam yang akan kita sembelih misalnya. Masa kita dipegang sulit sekali, ditipu dengan cara memberi makan. Begitu kena cekel, enggak apa. Memang ada kepentingan di situ untuk disembelih misalnya atau untuk dimasukkan ke kandang. Tidak ada masalah. Sebetulnya tidak terlalu over lah dalam agama. Wong itu binatang, tidak apa-apa. Sama dengan kita ngusir kucing, tidak apa-apa. Khawatir nanti buang kotoran di situ atau apa. Kita pura-pura mau, padahal tidak mungkin kita mau memukul kucing, itu bukan sifatnya orang beriman, tapi pura-pura supaya kucing itulah, tidak apa-apa. Itu kan kebohongan juga, tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan masalah salam yang diucapkan, harus mengucapkan 5 salam dari non-Islam. Boleh apa enggak? Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Dan kita jangan takut dikatakan kita radikal, ekstrim, Wahabi, Wahabi atau ekstrim. Dan itu kata Allah, orang yang imannya sempurna itu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celahan, tidak takut cacian. Biasa itu akan kita hadapi. Tapi yang jelas salam harus salamnya umat Islam. Tidak boleh kita ngomong salam yang haleluya, bahaya, apa ini? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena salamnya non-Islam. Wong mereka saja orang non-Islam, kita tahu non-Islam mengucapkan salam, kita hanya mengatakan wa'alaika. Sampai seperti itu. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum baru kita mengucapkan balasan seperti itu. Tapi kalau mereka salamnya salam kita, assalamualaikum wa'alaika sudah cukup seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa ada memang prinsip-prinsip yang harus kita pertahankan. Tidak boleh kita hanyut karena toleransi. Enggak. Kalau masalah ini harus tegas masalahnya. Misalnya kita mengucapkan selamat Natal. Boleh enggak? Haram hukumnya. Karena meyakini bahwa itu kelahirannya Nabi Isa. Enggak benar ini. Atau kelahirannya Tuhan, keyakinannya mereka. Tak benar. Kedustaan. Apa terus kita menyetujui akan hal itu? Ya tidak. Wong kita kepada non-Islam ketika nyelawat ikut berbelasungkawa gitu saya. Saking takutnya, tak berani saya. Mudah-mudahan almarhum itu loh, ini bukan almarhum. Almalun ini jelas wis mati. Dan dia posisinya dalam keadaan non-Islam. Kita mengucapkan belasungkawa, tidak apa-apa. Memang kan dia ada musibah, belasungkawa. Tapi kalau kita mengikuti ritual mereka yang enggak lah. Lakum dinukum waliyati. Seperti itu. Ya. Kita kan pinginnya mau sholat tahajud, terus buat pancingan itu isaknya itu diakhirkan, misalnya jam 2:30 atau jam 3. Itu boleh apa enggak usah? Loh kok wani mancing dengan cara tidak mengkhawatirkan sekali ya? Kan enggak usah kalau kita punya tanggungan sholat wajib kan mau enggak mau harus bangun karena belum sholat wajib. Nah,
Tapi ya kalau sesekali oke dah. Jadi gini ya, kalau masalah sholat isya ini memang ada keistimewaan dari Nabi, boleh diakhirkan sholat isya saja. Batas jamnya pokok tidak sampai subuh, itu boleh. Apalagi cuma 2:30, boleh. Tapi sampai Nabi pernah melakukan sholat isya di akhir malam. Apa? Dan sahabat semua tidur, bayangkan. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka sholat isya seperti ini. Tapi kan hal yang tidak mungkin, karena Islam itu tidak memberatkan umatnya. Nah, kemudian kalau sesekali oke dah ya, mungkin ini biar pelajaran untuk saya, tapi jangan dijadikan langganan. Nah, sesekali tidak apa-apa. Tapi dikhawatirkan ya, karena begitu Anda tidak sholat tahajud masih tidak masalah. Tapi begitu ketinggalan sholat isya berbahaya, dan dosanya nggak main-main, disebabkan karena keteledoran, walaupun tidak sengaja. Tapi kan tidak benar, kok berani dia main api seperti itu. Nah iya, kalau bisa jangan, usahakan jangan ya. Apalagi mepet-mepet, kalau mungkin jam 1 masih mendingan. Jam 1 saja saya, kok mesisan, kok tahajud pisan, oh bagus. Tidak sanggup cuman ya, seperti itu. Masih boleh nanya gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita itu mau menolak ajakan teman itu ngelesnya pakai insya Allah. Nah, itu apa termasuk munafik Ustaz? Nah, lihat memang kalau memang betul tidak ada masalah dan harus malah insya Allah itu. Tapi kalau untuk mengelabui, oh insya Allah padahal enggak, itu malah ada sifat munafik nanti ya. Lebih baik kita apa adanya saja. Aku tidak iso, masalahnya tanggal sekian ini misalnya, saya ada acara. Bagaimana terserah Anda. Mungkin ini. Tapi jangan sampai insya Allah moro tidak teko kan, bahaya sekali. Kecuali ya insya Allah memang betul mau datang, udzur mendadak misalnya bapaknya mati. Nah ini baru, itu pun harus memberitahu. Aduh mohon maaf, apa Ustaz, bapak saya mati dan tidak mungkin saya bisa datang karena ini. Nah itu masih bisa ditolerir, artinya nggak masalah. Tapi kalau coba perhatikan ya, tapi kalau insya Allah ini jadi apa? Jadi kambing hitam, ya tidak dibenarkan. Karena insya Allah itu aslinya kepastian, tapi apabila dikehendaki oleh Allah, karena kita tidak tahu, tiba-tiba kecekluk misalnya, tidak bisa nang masjid, padahal janjinya di masjid misalnya, seperti itu. Nah, mau tanya lagi boleh? silakan. Enggak, ini masalah jenazah Ustaz. Apa kan pulang meninggal dunia gitu, terus keluarganya itu pada waktu mengafani, keluarganya itu menyiapkan baju mukena yang katanya dari Mekah biar buat sangu, kayaknya kan bisa sangu mati gitu kan. Itu gimana Ustaz ininya? Ini memberi baju sama teman. Nah, sangu mati ini bukan mukena ya, ini perlu diketahui. Sangu mati ini adalah amal. Nabi menyatakan yadba'ul mayyit salasun, ahlu wa malu wa amalu, wa yabqa wahidun, fayarji'u usnani wa yabqa wahidun, fayarji'u ahlu wa malu wa yabqa amaluhu. Coba perhatikan ya. Rame. Yang tetap tinggal adalah amalnya, dan ini yang perlu dijadikan sangu sebagai bekal kita nanti di akhirat. Bukan mukena, bukan pakaian ikhram, bukan apa, tapi bukan berarti tidak boleh ya. Misalnya saya ngomong sama istri saya, aku kok lek mati pakai ono kiai ikhram putih kan, sama putihnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, amanat seperti itu tidak ada masalah. Tapi tidak berpengaruh apa-apa sebetulnya. Yang berpengaruh tetap amalnya. Tetap amalnya.
taruh ya misalnya ini ya, orang itu baik, amalnya soleh, tapi ternyata matinya di satu kampung yang tidak dikenal misalnya. Kemudian orang itu ditanam tanpa dikafani, ditelanjangi begitu saja misalnya. Tapi insya Allah Allah menjaga. Sampai seperti itu tidak ada masalah. Dia tetap dengan amalnya walaupun dalam keadaan seperti itu. Jadi ukurannya bukan mukenah yang diberikan atau uang yang disisipkan di situ. Oh ya, tidak apa-apa. Tidak dosa ya. Tidak apa-apa misalnya. Atau pesan misalnya saya kalau mati ya di samping dikafani, tolong ini saya waktu umroh ini supaya dipakein. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Selama wasiat itu masih tidak bertentangan dengan syariat. Begitu. Cukup? Ada? Oh ya. Nah. Waalaikumsalam. Apakah ini betul munafik saat kita menuntut ilmu agama, tapi kita masih melakukan maksiat? Contohnya Ngerasani. contohnya banyak itu mendengarkan musik, terus tiba, terus chatting dengan lawan jenis. Nah, Contoh yang lain-lain. iya, oke. Begini ya, itu bukan munafik ya, tapi yang jelas nanti di akhirat itu ada mizan. Setiap manusia ini tidak ada yang bersih dari dosa. Nabi menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Tapi sebaik-baik perbuatan dosa yang cepat-cepat ditobati. Nah, kemudian nanti di akhirat itu ada mizan, ada timbangan. Allah menyatakan fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya nanti ditimbang. Sampean dengarkan musik, ini masuk kategori maksiat, ada ukurannya. Yang tahu cuman Allah. Sampean ghibah, ada ukurannya. Sampean tahajud, ada timbangan baikannya. Sampean sholat duha, sampean sedekah, sampean menimba ilmu agama seperti ini, ada nilainya. Nanti akan ditimbang. Kalau timbangan ini masih berat kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi kalau timbangan kejelekannya itu mendominasi, fa ummuhu hawiyah, otomatis dia akan merasakan panasnya api neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Kalau diampuni masih Allah memberikan keringanan-keringanan. Seperti itu. Abu Muhammad mungkin terakhir ini ya. Ya. Bagaimana sikap kita Ustaz jika kita dalam pertemanan mempunyai teman itu seperti itu menganggap saya sampaikan Allah? Tidak dengar Pak. Bagaimana sikap kita jika kita mempunyai teman yang sifatnya mengarah ke tanda-tanda munafik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya otomatis ya, kalau kita punya teman, apalagi teman kan enak. Artinya kita bisa memberikan nasihat tanpa sungkan-sungkan. Ya kita ngomong saja apa adanya. Ini loh, sampean sampai aku kayak dulur ya. Cuman ini dilarang loh dalam agama. Mungkin aku salah ya, tapi ini larangan dalam agama. Kayak sampean kepingin dalile ini. Aku lah tidak seakan bagi sampean ya, tidak usah ngomong buak-buak. Tapi karena saya cinta kepada sampean ini, sampean teman saya. Ini beritahu, malah enak. Tidak boleh kita mendiamkan loh ya. Tidak boleh kita mendiamkan kemaksiatan, apalagi kita mudah untuk memberikan nasihat untuk teman kita, konco kita. Dulu saya mohon maaf masih rokokan itu, ada yang beri nasihat waktu dulu. Perokok ya, saya kan merokok dulu berapa puluh tahun yang lalu.
Afwan ya akhi, katanya dia. Padahal dia tidak begitu paham betul ya. Cuman pokok-pokok agama ini tahu. Setahu saya rokok ini haram hukumnya. Katanya siapa? Saya bilang. Hah? Siapa yang bilang? Tidak benar itu. Malah saya bantah. Yang di sini saya bantah. Begitu saya ketemu yang dari Yaman, tidak bisa bantah, Pak. Saya waktu itu bantah dengan satu hadis. Al-halal ma akhallallahu fi kitabih wal haram ma haramallahu fi kitabih. Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya haram. Mana rokok? Saya bilang. Tidak bisa jawab pada ini. Tidak bisa jawab. Begitu saya ketemu yang dari Yaman itu ya, saya pernah diundang di satu tempat jauh sekali. Yang ngundang ini orang Yaman, bayangkan. Dia bahasa Indonesia bisa, tapi agak kagok. Tidak ngerti, orang ini cinta sekali dengan kita, padahal jauh jaraknya. Sekarang mungkin sudah tua, tidak tahu ya apa. Sudah sering ke sana. Begitu saya rokokan, langsung tapi halus tegurannya. Afwan Ustaz, hadal haram. Hadal dalilu ini iki tunjukkan semua. Saya jawab, tunjukkan. Saya jawab, ditunjukkan keterangan-keterangan dari para ulama. Itu saya langsung terdiam. Iya. Kita kan tidak boleh nggak karpe dewe, Pak. Kalau emang dalil itu sudah kuat. Cuman saya waktu itu tidak mengiyahkan 100%. Cuman saya mulai berpikir iya. Dia mengatakan, coba kalau ini memang halal, katanya dia, kenapa anak perempuan Anda tidak boleh merokok? Anaknya Anda tidak boleh merokok. Oh itu halal, suruh rokokan. Enak, sedul bareng ambil anaknya. Apa berani seperti itu? Waduh, medeni. Takut saya waktu itu. Takut. Tidak berani. Seperti itu. Akhirnya setelah kita itu sampai saya pulang dari tempat yang jauh, saya sudah bawa rokok, tidak nanggung-nanggung, sapres, Pak. Karena perjalanan jauh. Iya, kan di bis itu ada yang belakang ya. Itu rokokan di belakang tidak apa-apa. Tahu rokokan sama orang, Mbak, waduh, podo dak karu-karuan. Zaman itu kita mau ceramah loh itu. Aku mau ceramah. Cuma astagfirullahaladzim. Tapi kan tidak ngerti kita ini. Dengan dalil apa makruh, umumnya kan seperti itu. Lek makruh saya tidak apa-apa wis gitu saya. Buku rokokan. Itu begitu kena keterangan dari ini yang zaman itu, ini keterangannya lengkap sekali, saya sampai tidak iso jawab. Akhirnya saya pulang itu saya tidak berani merokok sampai tutup rumah. Itu hidayah Allah mulai membuka hati kita ya, berdetik itu langsung berhenti dan sampai sekarang berapa puluh tahun. Tapi ya itu tiap hari mimpi ngerokok terus. Bendino ngerokok kaget-kagetan. Ya apa mulai kecil rokokan saya. Mulai kelas 6. Kelas 6 SD sampai umur sekitar 35 tahun mungkin. 32 tahun nanti gak saya. Kan sudah wis penuh nikotin ini, tidak ngerti ya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah seperti itu. Satu mungkin Abu Muhammad ya. Kalau berkaitan dengan ya ibaratnya amanu lima tahun mengatakan apa yang kamu katakan pasti tidak kerjakan. Ternyata kita ini nge-share atau memberitahukan kepada teman-teman yuk puasa ayat lebih puasa Senin Kamis. Ternyata kita ini kurang gitu, kurang amalannya. Apakah ciri-ciri munafik dari hal seperti ini? Bagus sekali pertanyaan. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita manusia ini memang lemah ya. Memang betul firman Allah dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Atau seperti yang disebutkan oleh Abu Muhammad tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini arahnya kepada orang yang sama sekali tidak mengerjakan. Kalau sesekali ya kita nge-share waktunya Ayyamul Bait, bukan berarti kita mengamalkan akan hal itu. Enggak juga. Kadang iya, tapi harus ada iyanya. Jangan sampai enggak. Kita beritahu sekarang waktunya hari Kamis sampai awake ndak poso.
kalau terus-terusan mungkin bisa kena ini. Kalau terus-terusan ya. Anda kok, aku kan cuma ngomong, tok bos, misalnya, wah kena ini. Kalau sampai ngomong gitu kena. Tapi kalau kadang puasa, kadang tidak, masih kita amalkan. Mungkin waktu kita tidak puasa lagi futur gitu aja. Tapi waktu kita mengamalkan apa yang kita katakan, waktu naik imannya. Tapi kalau sama sekali, lah ini kena ayat itu, sama sekali loh ya. Tapi kalau sesekali, yang namanya manusia ya, seperti itu. Nah, insya Allah sudah jam 5 lebih. Saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Kemudian Mas Haidar, nanti malam Ahad lagi untuk hari akan datang karena kebetulan ada kepentingan di Probolinggo. Untuk berikutnya nanti Ahad seperti biasa. Iya. Cuma untuk Ahad depan malam Ahad. Ya seperti ini, Sabtu, hari Sabtu, seperti hari ini. Iya tetap. Nah, cuman karena ada kepentingan keluarga tadi ngebel ya. Iya. Oke. Naam. Dan itu perlu di-share ya. Karena kadang-kadang ganti waktu ini ada perubahan, tapi mereka akan baca ya, insyaallah. Saya kira ini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.